Halo guys, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang cara menaikkan mental ikan cana maru ya guys ya. Sini khususnya ada ikan cana yellow. Nah, sini sebelum masuk ke inti videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel makin berkembang ya guys ya. Oke, lanjut ke inti videonya. Oke, sini saya punya satu ekor ikan cana yellow. Size-nya kurang lebih 25 cm. Saya pelihara dari size 20 cm yang awalnya mentalnya down banget ya guys ya. Sebelum pas masuk ke sini itu mentalnya jelek banget, bahkan kalau deketin aja langsung lompat-lompat. Nah, sekarang mentalnya udah kayak gini. Cuma memerlukan waktu kurang lebih ya seminggu 2 minggu lah. Tapi jangan jadikan patokan seminggu 2 minggu ini kepada ikan kalian ya guys ya, karena masing-masing ikan memiliki karakter masing-masing dan memiliki karakter yang berbeda. Jadi ada yang bisa sampai 2 bulan, bahkan saya punya satu ikan itu sudah sampai 6 bulan. Ikan itu mager full dan sekarang udah mulai aktif lagi. Oke, sini yang pertama saya menggunakan cara yang pertama dimainkan dulu ya guys ya. Oke, pertama misal nih kalian kasih makan waktu ikan itu mager, kalian ajak main kalau kasih makan. Nah, sini saya menggunakan pakan jangkrik sama cacing ya guys ya, dan menurut saya itu ampuh banget kalau dikasih kalau ngajak main maru atau cana. Jangkrik itu sangat gimana ya, cana itu nggak bisa nolak jangkrik lah. Kalau untuk cana yang masih normal lah, kan itu nggak akan nolak jangkrik menurut saya, karena nggak tahu sih, saya selama ini nyoba jangkrik selalu berhasil. Kalau pakai jangkrik naikin mental ikan tuh langsung berhasil lah, lebih cepat sama cacing. Nah, itu pakan kalian bisa kasih 2 kali sehari tapi dalam porsi yang sedikit, karena semakin banyak ikan itu makan semakin mager dia ya guys ya, karena dia akan gendut, badannya berat, jadi dia jadi mager, malas gerak karena badannya itu berat ya guys ya. Oke, sini yang kedua adalah air. Nah, untuk naikin mental ikan itu kalian bisa setel tinggi airnya 50% aja, atau ya 3-4 kali tinggi ikan lah guys ya, karena itu sangat berpengaruh tinggi air, karena ikan cana ini kan hidupnya di rawa-rawa atau pinggiran-pinggiran danau ya guys ya, jadi otomatis air itu nggak terlalu dalam-dalam banget. Jadi kita menyesuaikan lah, karena ikan kecil kan biasanya berenangnya di pinggiran-pinggiran danau, nyari makannya juga di pinggiran danau, jadi airnya itu pendek. Jadi kalau misal kalian punya ikan baru, utamakan airnya, kalau ikannya nggak terbiasa, utamakan airnya dipendekin dulu, terus baru masukin ikannya. Nah, ntar kalau ikannya udah bagus mentalnya di air pendek, kalian bisa naikin dengan cara pelan-pelan ya guys. Misal airnya segini nih, segini tingginya. Nah, misalnya udah 3 hari lah ikannya masuk tapi udah aktif, kalian bisa naikin segini, habis itu seminggu lagi bisa segini. Nah, jadi harus pelan-pelan lah, jangan langsung ditinggiin dari sini, langsung ditinggiin. Nah, takutnya ikan itu langsung shock ya guys ya, karena setiap pergantian air atau penambahan air itu pastinya ada pH dan suhu yang berubah ya guys ya, meskipun nggak terlalu signifikan tapi ada suhu dan pH yang berubah. Jadi takutnya ikan itu shock lagi, jadi mager lagi ya guys ya, jadi kalian percuma naikin mental dari air pendek itu. Jadi harus pelan-pelan, karena mereka ini makhluk hidup, jadi nggak bisa dikejar-kejar ya guys ya, banyak mereka robot ya guys ya, bukan. Jadi kalian bisa pendekin airnya dan kasih juga ketapang juga boleh ya guys ya, karena ketapang itu membuat ikan itu nyaman lah, karena di habitat aslinya pun air di Kalimantan itu adalah air gambut, jadi warnanya merah seperti ketapang ya guys ya. Jadi kalian bisa kasih ketapang, dan ketapang itu berguna untuk meminimalisir jamur dan
pertumbuhan lumut juga sedikit dihambat, dan adaptasi ikan itu juga bagus ya guys ya, dan bisa menurunkan pH karena ikan cana maru ini suka di pH yang rendah ya guys ya. Makanya pakai ketapang itu untuk ikan yang baru belum terbiasa itu, atau ikan sakit itu cocok banget ketapang, secang, dan lain-lain ya guys ya, seperti ketapang, secang, daun bambu itu cocok ya guys ya. Nah oke, itu soal air. Nah yang ketiga soal makan nih. Nah biasanya kan ada orang yang naikin mental itu dengan cara puasa. Nah jadi menurut saya itu cara puasa itu nggak terlalu ampuh untuk meningkatkan mental pure si ikan ya guys ya, karena bisa aja ikan itu galak cuman karena lapar, bukan karena memang dilatih. Jadi bukan karena mentalnya emang bagus dari ikannya sendiri, tapi karena ikan itu galak karena lapar ya guys ya. Jadi menurut saya galak karena lapar itu cuma ya gimana ya, nggak terlalu bagus lah, karena kita juga jatuhnya sedikit menyiksa. Nah jadi kalian bisa kasih makan itu setiap hari, cuman porsinya disedikitin, jangan terlalu banyak, jangan sampai gemuk, tapi rutin ya guys ya. Jangan sampai ikan itu dipuasain seminggu cuma dikasih makan sekali, ya kasihan. Ya memang sih di alamnya ikan itu nggak selalu makan ya guys ya, tapi ya sini kan ikan ini cuma punya kita yang melihara ya guys ya, jadi kita harus bertanggung jawab juga. Nah kalau untuk pakan sehari-hari kalian bisa kasih pelet untuk cemilannya, tapi utamakan ikan itu tiap hari makan ya guys ya. Kalau misal di selang satu hari nggak makan atau kelupaan sih ya nggak apa-apa, cuman jangan sampai berminggu-minggu ya guys ya, kasihan juga. Oke, soal pakan. Oke, yang ketiga atau terakhir sini ada tank. Nah untuk tank dan settingan tanknya, sini saya biasanya menggunakan tank dengan settingan pasirnya ya pasir malang sama background aja ya guys ya. Sini baru saya masukin ini kendi ini karena ikan menurut saya sudah lumayan bagus lah mentalnya, jadi nggak akan ngumpet lagi. Dan ikan ini aktif banget tuh. Nah jadi untuk ukuran tank utamakan 2-3 kali panjang ikan ya guys ya. Jadi misal nih panjang ikan sekitar 20 cm lah, kalian bisa kasih tank ukuran 40, 50 sampai 60 cm lah, itu standarnya. Tapi kalau kalian kasih tank yang kebesaran, biasanya ikan itu lebih susah adaptasinya. Itu sesuai pengalaman saya. Jadi semakin gede ikan tanknya, semakin lama dia adaptasinya guys ya. Jadi ya kasih tank yang sewajar-wajarnya sesuai si ikannya. Kecuali ikan sudah terbiasa di tank yang gede-gede, baru ya boleh lah dikasih tank yang gede. Sini saya menggunakan tank ukuran 50 cm dengan ikannya size 24-25 cm. Oke, sekian video kali ini. Saya harap bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye bye.